الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, bapak ibu-ibu yang saya muliakan, di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah, di masjid yang mubarak dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin menyampaikan beberapa fawaid untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr terkait dengan Ramadan. Masya Allah, kita sudah akan memasuki 10 hari terakhir. Akan tetapi perlu kita sama-sama ingin menyempurnakan Ramadan kita. Hari pertama kita ingin lebih baik daripada hari kedua, apalagi kita siapkan diri kita untuk menyongsong 10 hari terakhir. Dan Ramadan didapati Nabi SAW 9 kali, yang mana Ramadan diturunkan syariat ini pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW selama 9 Ramadan ini, Masya Allah, kalau kita lihat, kita telaah, Nabi sangat semangat melakukan Ramadan. Bahkan Nabi SAW 9 Ramadan mendapati 9 Ramadan tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Juga kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW, di antaranya Nabi tidak pernah meninggalkan sahurnya. Sangat semangat sekali untuk sahur. Juga Nabi SAW syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu menjauhi istri-istrinya, menyibukkan diri dengan malam di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Ini yang perlu kita contoh dari Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW bagaimana puasa. Ya, kalau kita lihat, kalau kita tahu tentang Ramadan, kita tahu siapa Ramadan, kita tahu bagaimana keutamaan Ramadan dari sisi ukhrawiyah ataupun dari sisi dunyawiyah, kita akan cinta dengan Ramadan. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebagaimana tatkala seseorang tidak mengenal, orang tidak akan cinta dengan sesuatu itu. Dan tatkala dia tidak cinta dengan sesuatu itu, maka dia tidak akan bisa merasakan lezatnya sesuatu itu. Ketika ada seseorang hanya menjadikan puasa Ramadan hanya puasa wajib, menunaikan ibadah wajib saja, niscaya dia nggak akan bisa merasakan lezatnya Ramadan. Ya, untuk apa kamu puasa? Ini diwajibkan oleh Allah. Hanya itu aja. Dia akan bisa merasakan lezatnya, nikmatnya Ramadan. Karena lezatnya Ramadan tergantung dari rasa cinta dia terhadap puasa Ramadan. Besarnya cinta dia terhadap puasa Ramadan tergantung dari ilmu dia terhadap Ramadan. Siapa sih Ramadan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan sesungguhnya puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengilmuinya, jika kalian tahu tentang Ramadan. Kalau orang tidak tahu Ramadan, bagaimana dia cinta? Bagaimana dia akan merasakan lezat kalau dia nggak cinta? Perlu ini ilmu tentang Ramadan. Kalau dari sisi ukhrawiyah, di antara manfaat puasa, Masya Allah, puasa ini adalah agar kita tambah cinta dengan Ramadan, sehingga kita tambah merasakan lezatnya, apalagi merasakan lezatnya di 10 hari terakhir. Ya. Subhanallah, kalau kita lihat, Nabi SAW menjadikan sebab dari sebab-sebabnya kita mendapatkan syafaat adalah puasa, termasuk puasa Ramadan. Nah, ini syafaat kita harapkan, dan kita harus mencari sebab-sebab apa di antara kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Nah, di antaranya menjawab adzan dan membaca doa setelah adzan, ya. Kemudian banyak-banyak bersolawat atas Nabi, ya. Ini di antara sebab-sebab syafaat.
banyak membaca Al-Quran, apalagi Ramadan dijuluki Syahrul Quran, ya. Kemudian banyak-banyak diantaranya puasa, ya. Tentu semua kita perlu syafaat dari Nabi SAW. Siapa yang nggak butuh syafaat? Di padang mahsyar yang matahari didekatkan 1,3 mil, yang sekarang matahari 46 juta kilometer jaraknya, panasnya kayak gini, apalagi 1,3 kilometer, ya, atau 1 mil, ya. Kita butuh syafaat. Yang di padang mahsyar, masya Allah, Allah semarah-marahnya. Lam yaghdab mithlahu qablah wala ba'dahu mithlah. Yang kata Rasulullah, Allah nggak pernah marah sebelum itu dan nggak pernah marah setelah itu. Hanya di padang mahsyar yang marahnya begitu dahsyat. Yang biasanya arsy-Nya Allah dipikul oleh 4 malaikat, yang malaikat ini saja disebutkan dalam riwayat yang memikul arsy-Nya Allah antara jarak telinga dan bahunya 700 tahun. Dan waktu di padang mahsyar dipikul oleh 8 malaikat. Kenapa demikian? Karena arsy-Nya Allah yahtaz, goncang karena marahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa enggak butuh syafaat? Maka Ramadan diantaranya salah satu sebab kita mendapatkan syafaat. Kemudian Ramadan, yang mana Ramadan nada munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghi syarr aqsir fa inna lillahi utaqa min kulli lail minan nar. Kata Nabi SAW, nanti ada yang manggil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah kebaikan. Wahai orang yang menginginkan kejelekan, kurangilah kemaksiatan. Ya, karena pada setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Subhanallah. Itu manfaat puasa. Juga Allah Subhanahu wa taala siapkan pintu surga dari pintu-pintu surga. Surga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Menunjukkan apa? Surga pintunya lebih banyak. Menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas daripada amarahnya. Rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku mengalahkan amarahku. Dan pintu surga ini satunya namanya Babur Rayyan, pintu yang khusus untuk orang-orang yang banyak puasa. Kata para ulama, banyak puasa di sini bukannya dengan puasa Ramadan, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Syawal. Bukan itu maksudnya. Bahkan cukup puasa Ramadan saja menjadikan seseorang itu masuk pintu Rayyan. Subhanallah, rahmat Allah. Kita hanya pintu Ramadan saja kita dianggap orang yang banyak puasa. Apalagi ditambahi Senin Kemis, ya, puasa Daud dan yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan saja sudah termasuk kategori pintu Rayyan. Orang subhanallah nggak pernah puasa 11 bulan. Tahu-tahu satu bulan selama 1 tahun itu hanya puasa Ramadan. Ternyata dapat apa? Janji pintu Rayyan. Subhanallah. Fa ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmatullah jami'an. Juga Nabi SAW terkait dengan puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata dalam hadits Al-Qudsi, ketika Nabi SAW bersabda, kullu amal ibn Adam yudha'af min asyara amthaliha ila 700 dhif. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Allah apa? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Kata para ulama apa? Di sini artinya puasa itu enggak hanya terbatas 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu, unlimited. Hanya Allah yang tahu batasannya berapa. Ya. Ketika kita beramal baik di bulan puasa, Masya Allah, maka jangan lewatkan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak tahu Ramadan, nggak akan bisa merasakan cinta pada Ramadan. Kalau nggak cinta sama Ramadan, nggak mungkin puasa kita terasa lezat. Dia akan merasa puasa ini hanya sekedar wajib. Puasa ini lebih-lebih seperti penjara. Puasa ini kita nggak bebas, nggak lezat. Menjadikan puasa seperti siksaan. Nah, sesuatu yang ditekan dari Allah Subhanahu wa taala. Farahimahumullah. Ketika puasa ini, ya, amalan-amalan dilipat gandakan, dan ada juga berarti kalau amalan kebaikan dilipat gandakan sebagaimana pendapat Al-Hasan Al-Basri, maka kemaksiatan juga dilipat gandakan. Maka maksiat kita di bulan Ramadan juga dilipat gandakan, ya, sebagaimana perbuatan baik dilipat gandakan.
Di bulan Ramadan jangan lewatkan, banyak baca Al-Quran, ya. Kemudian di bulan Ramadan banyak sedekah. Nabi SAW bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga demikian Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bi wal jahl falaysa lillahi haja ayyada' ta'amahu wa syarabah. Ketika bulan Ramadan kok ada orang lisannya nggak dijaga, Ramadan kayak bukan Ramadan. Ketika bulan Ramadan matanya jelalatan, dunia nyata, dunia maya, seperti bukan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tangannya ringan tangan, pegang gadget, dibuka website-website yang haram untuk dilihat. Ketika bulan Ramadan dia nggak bisa menjaga maksiat, nggak bisa membedakan Ramadan dan bukan Ramadan. Ramadan harusnya dimuliakan, bulan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan. Ramadan layaknya tamu, dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ramadan itu layaknya tamu bagi kita, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, barang siapa yang tidak bisa menjauhkan dari dirinya, tidak bisa meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur termasuk apa? Ngomongnya dusta. Kemudian ghibah, suka menggunjing, namimah, adu domba, mencela, memaki, ucapan-ucapan yang ngeres-ngeres di bulan Ramadan. Kemudian dia beramal dengan amalan-amalan maksiat, dengan kebodohan-kebodohan dia, maka Allah tidak membutuhkan puasanya dia yang hanya menahan dahaga dan menahan lapar. Nggak butuh, ya. Allah nggak butuh. Artinya puasa dia nggak sempurna, cacat, ya. Fa ini rahimakumullah. Maka dilihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan fuhush, dari perbuatan mungkar. Subhanallah, di bulan Ramadan bukan hanya sholat wajib dan sholat rawatib, ditambahi sholat taraweh. Ya, ada sholat taraweh jamaah lagi di masjid lagi, masya Allah. Lah subhanallah, ternyata Ramadan dia dengan tambahan sholat tarawehnya dia ternyata nggak bisa ninggalin maksiat-maksiat. Ramadan kayak bukan Ramadan. Berarti sholatnya nggak mencegah dia dari kemungkaran, kemaksiatan. Berarti sholatnya dievaluasi. Itu dari sisi ukhrawiyah. Dari sisi duniawiyah, coba. Ramadan pipinya tambah tembem, ya. Ramadan perutnya tambah buncit. Ramadan berat badan naik 20 kilo. Waduh, ini apa ini Ramadan dia nih, ya. Padahal Ramadan hikmahnya, subhanallah, Ramadan hikmahnya apa? Dari sisi duniawiyah, dari sisi ukhrawiyah, Ramadan untuk apa? Mengangkat iman dia, menghapus dosa-dosa dia. Dari sisi duniawiyah, untuk apa? Menguatkan imun dia dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dalam tubuh dia. Masya Allah. Kalau kita tahu, semakin tahu Ramadan, apa itu puasa Ramadan, Masya Allah, tambah cinta. Bukan puasa untuk kesehatan, tapi puasa untuk ibadah. Tapi hikmah hanya mengikuti saja. Ya subhanallah, Ramadan Masya Allah menjadikan ajang habis sholat subuh tidur. Sampai jam berapa? Sampai zuhur. Alasannya apa? Tidurnya orang puasa ibadah. Bukan ibadah, latihan jadi jenazah. Bukan ibadah. Ini hadisnya lemah ini, ya. Sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Hadisnya lemah juga. Hadis lemah semua yang dipakai. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Kalau kita lihat coba sahurnya Nabi. Kalau kita lihat sahurnya Nabi, Masya Allah, memang betul-betul Allah itu Rahman, Allah Rahim, termasuk dengan syariatnya. Ya, coba selama 11 bulan makannya ngaco. Selama bulan Ramadan agamanya dijaga, lisannya dijaga, termasuk makanannya juga Masya Allah dijaga. Nah, ini kalau Ramadan nggak diwajibkan, orang mungkin banyak sekali nggak puasa. Ya, termasuk rahmat Allah diwajibin sama Allah. Untuk apa? Sayang sama kita. Ya, kalau kita lihat coba sahurnya Nabi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu hirsan lis-sahur. Nabi yang pertama sangat semangat untuk sahur.
Jangan puasa itu nggak sahur atau minum air putih saja. Makan yang terbaik. Nabi punya menu makan sahur terbaik. Pertama sahur. Ya, adapun orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu nggak sahur. Sahur ini terkait dengan akidah seorang Muslim. Coba Nabi bersabda, Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatis sahur. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlil kitab adalah makan sahur. Coba. Makan sahur itu akidahnya seorang Muslim. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Syiah kalau puasa enggak sahur. Nabi sahur. Menunjukkan sahur itu sunnah muakkadah. Ya. Kemudian juga disebutkan Nabi SAW, Ista'inu bis-suhuri li siyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati li qiyamika fil laili. Coba kata Nabi SAW, ambillah sebab agar tubuh kamu kuat untuk bisa puasa di siang hari. Puasa siang hari harus sahur. Ambillah sebab agar tubuh kamu kuat di siang hari dengan makan sahur. Ini kata Nabi. Dan ambillah sebab untuk qailulah. Qailulah itu tidur sebelum zuhur. Kira-kira waktu-waktu kita dilarang makruh untuk sholat sebelum zuhur, sekitar 15 menit, 20 menit sebelum zuhur. Itu tidur qailulah. Artinya qailulah apa? Tidur yang sebentar. Nabi bersabda, qil fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah siang karena setan enggak tidur siang. Lah ini subhanallah, mentang-mentang pakai dalil ini, tidurlah siang. Ya, karena setan enggak tidur siang habis sholat subuh sampai zuhur. Nah, alasannya dalilnya ini. Nah, fa ini rahmanahumullah, ini termasuk sunnah. Tidurlah kalian tidur siang untuk membantu kuatnya kalian ketika sholat malam. Wah, ini bimbingan dari Nabi. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi bersabda, fa inna fihi ghidha'ul mubarak. Karena sesungguhnya sahur itu ada padanya nutrisi yang ada padanya keberkahan. Coba. Berkah, kita sahur itu berkah. Sudah sahur berkah, dapat pahala, tubuhnya kuat, Masya Allah. Plus jangan lupa Bapak Ibu-Ibu, sunnah sekecil apapun dilakukan. Sebelum makan baca doa makan apa? Baca doa sebelum makan apa? Bismillah. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Juga bukan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Cukup Bismillah saja. Doa setelah makan apa? Hah? Harus dihafal. Jangan sampai kita kalah sama cucu-cucu kita. Kayak doanya ini kayak sebelum makan. Ya, kakeknya diajari sama cucunya. Nah, Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Coba apa kata Nabi SAW? Man qala ba'da akli Alhamdulillahi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Coba. Sudah makan, enak, sehat, seger, menu sahurnya berkah, ditambahi baca doa setelah makan. Apa kata Rasulullah? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Coba bayangkan, makan enak loh ya, setelahnya dosanya diampuni. Coba, agama mana yang kayak gini, Masya Allah, janji-janjinya dengan pahala yang begitu banyak ya. Nah, kemudian itu sahurnya Nabi. Kemudian sekarang kapan waktu sahur Nabi? Sebaik-baik waktu sahur adalah 1/6 malam. Sebaik-baik waktu sahur, sebagaimana Anas bin Malik ditanya, ya, sebagaimana datang dari Anas bin Malik, kemudian Nabi menjelaskan, kama qara'a ar-rajulu 50 minal ayah. Sahur yang terbaik-baik adalah seperti sahurnya orang yang waktunya itu seperti seseorang membaca 50 ayat pendek-pendek. Berarti apa? 20 menit sebelum azan. Itu waktu sahur terbaik. Coba, jadi waktu sahur terbaik itu diakhirkan. Sedangkan waktu buka puasa yang terbaik diawalkan. Bukan diawalkan sebelum azan sudah buka, bukan. Azan langsung buka. Jadi apa? Sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan ketika sudah masuk waktu maghrib. Ini kata para ulama apa? Hada arfaq lis-sha'im. Ini paling lemah lembut kepada orang puasa. Allah yang menjadikan lemah lembut. Biar apa? Kita nggak terlalu panjang. Sayang Allah sama kita orang. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani, sebagaimana kata Nabi SAW, annal yahuda wan nasara yuakhirun.
Orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka. Begitu pula orang Syiah. Kapan bukanya? Ketika bintang-bintang sudah bermunculan, yaitu ketika mendekati Isya. Coba. Gimana syariat Islam sempurna? Kalau Anda ikut pola makan gini, nggak ada ceritanya sakit mah, nggak ada ceritanya kena tipes, bahkan nggak ada ceritanya kena COVID. Ya, subhanallah, pakai masker. Kalau nggak pakai masker kami akan denda. Ya akhi, masker itu bukan jaminan. Yang jadi jaminan itu surat tanah, bukan masker. Nggak ada orang sama masker jadi jaminan. Surat tanah jadi jaminan. Nah, masker dan sebagainya. Ternyata pola makan itu sangat penting perannya. Coba Anda lihat, di bulan Ramadan jumlah penderita COVID, lihat, akan berkurang. Ya, di bulan Ramadan orang yang masuk rumah sakit opname akan berkurang. Lihat aja. Kenapa? Karena intinya, ya, banyak faedah di situ. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasa kalian lebih baik jika kalian mengilmuinya daripada kalian nggak puasa. Ini orang-orang yang imannya lembek, gembos, ya. Bilangnya apa? Nggak usah puasa di bulan Ramadan, wabah COVID, kita di musim wabah, rentan tubuh kita nanti akan sakit ketika puasa di bulan Ramadan karena imun kita turun. Salah. Orang ini ngomongnya salah, dalam agama salah, dalam ilmu kedokteran juga salah. Dari agama salah. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa bagi kalian lebih baik daripada lebih baik bagi kalian mengilmuinya. Kedua, dari ilmu kedokteran. Kedokteran Arab sudah menyebutkan ketika orang puasa itu membakar lembab dingin yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita banyak makan, tubuh kita akan bersifat lembab dingin. Kalau tubuh dingin lembab, maka akan disukai virus dan bakteri. Virus bakteri suka media yang lembab-lembab. Hidungnya jika lembab, saat itu virus akan masuk. Walaupun dia pakai masker, virus bisa masuk ke sela-sela masker. Makanya pola makan penting. Puasa di Ramadan, masya Allah. Ya, bukan hanya pakai masker. Puasa itu penting. Ya, demikian. Jadi sahurnya diakhirkan. Kemudian kalau kita lihat menu sahurnya Nabi apa? Nabi bersabda dari Abu Hurairah riwayat Abu Daud, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik menu sahurnya seorang mukmin kurma. Itu paling baik. Masya Allah. Lihat bapak-bapak yang sahurnya sop kambing, sop sapi, sop ayam, rendang, ya, opor, habis subuh mesti ngantuk. Mesti ngantuk. Kenapa? Karena lelah, liver lelah. Nabi punya 9 istri. Nabi nggak bilang kepada Aisyah, ya Aisyah, sahurnya bikin pecel ya? Enggak. Ya Safiyah, sahurnya bikin sop ayam ya? Enggak. Nggak bilang ke Saudah, ya Saudah, bikin rendang ya? Enggak. Ya, nggak bilang ke Hafsah, ya Hafsah, kamu bikin nasi goreng ya? Enggak. Dari 9 istrinya, ini kalau mau nambah istri, coba lihat Nabi ini, rumahnya nggak jauh-jauh. Jejer 9 kamar tuh jejer, gak harus rumah gede. Kalau rumahnya gede-gede yang poligami ya orang kaya-kaya, yang sedang-sedang gak poligami. Nah, yang juga yang sederhana gak poligami nanti. Lihat Nabi 9 kamar coba berjajar. Nah, makanya Nabi dijuluki Ashabul Hujurat. Turunlah surat Al-Hujurat, artinya kamar-kamar. Gak bilang rumah-rumah. Ya. Disiapkan, lihat semua aktivitas Nabi itu Masya Allah, dari hidupnya, olahraganya, makannya, ya istirahatnya, semuanya hikmah Masya Allah. Ya. Nabi menu sahurnya kurma. Kenapa kurma? 1, 3 biji kurma kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Syuf, enak Pak, makan kurma 3 biji, 5 biji, hanya berapa menit, habis itu bisa baca Al-Quran lagi. Ya. Makan nasi masih embuh. Ya, pertama ikan asin sama sambal. Ya, kedua nyoba nasi goreng sama telur. Ya, beronde-ronde lagi sahurnya. Nabi sahurnya kurma. Itu mayoritasnya. Ingat, bukan berarti makan nasi makruh atau haram. Gak ada yang ngartikan seperti itu. Silakan sah-sah saja. Silakan, yang penting sahur. Tapi kalau kita bicara terbaik, kurma yang terbaik. Itu kalorinya, vitamin. Semua vitamin ada di dalam kurma. Nasi apa dibanding kurma? Masya Allah. Ketiga, ketika perut kosong, malamnya tidur perut kosong,
Menurut kedokteran Arab klasik, kedokteran Cina klasik, kedokteran Yunani klasik, ketika perut kosong yang paling baik adalah yang manis-manis. Ya. Dan buah kurma adalah buah yang paling manis. Coba pilihan Nabi ketika perut kosong. Ketika buka puasa, Nabi sahurnya apa sunnahnya? Kurma rutab, kurma basah. Kalau nggak ada, kurma kering. Ketika mentahnik bayi, tahniknya pakai apa? Kurma juga. Tahnik bayi baru lahir, jadi bukan diadzani. Ya. Adzan khilaf para ulama, tapi pendapat kuat yang kami yakini hadisnya rata-rata lemah dan tidak sampai menjadi derajat yang hasan. Adapun Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan. Tetapi Syekh Albani mengatakan hadisnya lemah. Maka nggak bisa dipraktekkan. Yang betul setelah bayi baru lahir adalah ditahnik dengan apa? Kurma. Kurma di mama, kemudian diambil, diputar-putar di langit bayi, di lidahnya bayi, di gusinya bayi. Kenapa? Biar yang pertama kali masuk ke perutnya bayi yang manis-manis. Bangun tidur sahurnya manis-manis. Buka puasa 12 jam perut kosong manis-manis, kurma juga. Bayi baru lahir manis-manis. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau bayi sudah terlanjur dikasih air susu ibu, gak ada lagi sunnahnya tahnik. Ya, karena air susu ibu rasanya apa? Asin, Pak. Harusnya kita tanya ibu-ibu, Pak. Nah, jujur pokoknya Mas. Puasa-puasa lagi. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau sudah terlanjur minum air susu ibu, gak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena hikmah yang dimaukan adalah yang manis masuk perut lambung si bayi. Coba, subhanallah. Nah, itu hikmahnya coba. Kemudian kurma ini mudah dicerna. 10 menit dicerna, tapi tenaganya lama. Dan dia ringan dicerna, gak berat. Ya, nah, kita sahurnya tadi bagi kurma doang nih. Nah, awal-awal Ramadan terus kurma timun, kurma semangka, kurma sama melon. Itu lebih asyik, lebih ringan tubuh kita daripada makan nasi sama lauk hewani. Kurma dicerna 10 menit, langsung jadi tenaga. Coba kalau bapak ibu-ibu sahurnya nasi sama lauk hewani. Nasi sama lauk hewani dicerna lemak ini 4-6 jam. Wah, itu subhanallah, liver itu sudah capek 4-6 jam, makanya subuh ngantuk. Ya, nggak bisa baca Al-Quran, ngantuk, matanya berat. Kenapa? Karena bapak lagi puasa sampai maghrib, itu tubuh kita sedang membersihkan racun. Ini hikmahnya puasa. Ketika membersihkan racun, organ-organ itu pada lelah. Jantung lelah nyebarin darah untuk membersihkan racun dari organ-organ itu. Semuanya lelah. Dikasih menu sahurnya berat. Akhirnya tambah lelah. Liver sudah lelah, dikasih makanan untuk diproses tambah lelah. Tambah lemes. Belum lagi buka puasa. Buka puasa habis makan kurma, ada pisang goreng, ada tempe goreng, ada mendoan, ada sambusa, ada es campur, masya Allah, ada masih makan besar lagi. Ya, terus mentang-mentang ketua DKM, ketua takmir masjid bilang ke muadzinnya, awas ya, kalau buka puasa adzannya 15 menit lagi setelah iqamatnya 15 menit lagi ya, jangan 5 menit. 15 menit, kalau enggak tak pecat kamu. Wah, ini menyelisih sunnah. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan lafaz itu, karena Nabi SAW yuftiru bi rutabat qabla yusalliya. Nabi itu makan kurma rutab sebelum sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sunnah yang dilupakan, habis makan kurma sholat dulu. Jadi habis makan kurma jangan dipenuhi perut. Liver sudah capek, kasih kurma cuma 10 menit dicerna, sholat maghrib sudah fresh. Gak ada bedanya antara adzan dan iqamat di bulan Ramadan sama luar Ramadan, gak ada bedanya, jarak sama aja. Jangan ketika Ramadan, masya Allah 15 menit baru qomat. Bilangnya kenapa? Sebentar, tetangga-tetangga pada masih makan. Bukan, makannya kurma dulu, makan nasi setelah maghrib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini sunnah yang dilupakan. Hikmahnya apa? Di antaranya, antara makan buah kurma dan makan nasi jangan dicampur, karena menyebabkan pembusukan di dalam usus.
Coba para penghuni surga makannya seperti apa? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tairin mimma yashtahun. Penghuni surga itu makan buah-buahan yang dipilih. Wa di situ yufidu muhlah, ada jarak antara aktivitas satu dengan kedua. Habis makan buah baru makan daging burung. Nah, itu ada jaraknya. Fa ini rahmanakumullah, kalau kita bahas hikmahnya, kalau kita tahu puasa dari sisi agama, masya Allah manfaatnya kayak gitu, dari sisi dunia kesehatan manfaatnya kayak gitu, kita akan semakin cinta dengan puasa. Kalau kita cinta dengan puasa, kita akan semakin merasakan lezatnya puasa. Rasanya Ramadan kalau dekat 10 hari sedih nanti sebenarnya akan berpisah. Seneng karena akan dapat Lailatul Qadar, masya Allah. Fa insyaallah kajian menyongsong Lailatul Qadar akan kita adakan menjelang maghrib di ICW insyaallah ya. Silakan yang mau tanya jadwalnya kepada Pak Eko ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima, amal qiraatul Quran kita diterima, semua amalan kebaikan kita diterima, dan semoga puasa kita sempurna. Nah, itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Jika ada salahnya harap dimaklumin, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.